Jenderal TNI Angkatan Darat Dudung Abdurrahman telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sejak tanggal 17 November tahun 2021 dia mengemban tugas sangat strategis dalam pertahanan keamanan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebagai Kasat, jenderal yang bintangnya juga telah dinaikkan oleh Presiden dari bintang 3 menjadi bintang 4 atau jenderal penuh ini, tugasnya semakin berat. Tapi bukan Jenderal Dudung yang dicintai rakyat dan dikenal sangat santun tegas, jika dia tidak memihak kepada persatuan dan kesatuan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan Jenderal Dudung yang dalam tubuhnya mengalir darah Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu wali songo di Nusantara, jika NKRI akan dibiarkan terus berlarut dan berulang dalam kegaduhan yang dibuat-buat membabi buta ini. Mari kita ikuti pernyataan Jenderal Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilantiknya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Khususnya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Angkatan Darat. Yang pertama, saya tentunya akan mengimplementasikan visi dan misi Panglima Tentara Nasional Indonesia yang sudah disampaikan pada saat Fit and Proper Test di DPR RI. Dalam pidatonya saat seusai pelantikan di Istana Presiden, Jenderal Dudung berkata bahwa dia akan mengimplementasi visi dan misi Panglima TNI. Apa visi misi Panglima TNI? Ada 7 visi misi Panglima TNI, dan pada poin ketiga visi misi tersebut berbunyi, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI. Artinya eskalasi siap siaga atau pergerakan semua prajurit TNI yang berjumlah 800.000 personil, akan mengalami peningkatan secara signifikan. Walaupun belum disebutkan secara harafiah berapa derajat tingkat eskalasi siaga ini akan dinaikkan. Tapi rakyat menduga kuat bahwa hal ini untuk mengantisipasi Master Plan Keamanan Perhelatan Akbar tahun 2024, yaitu pemilihan umum presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif secara serentak. Tak kalah penting juga bahwa eskalasi pergerakan siaga prajurit TNI yang dimaksud adalah untuk menangkal kegaduhan yang kita saksikan belakangan ini baik secara preventif, persuasif, maupun eksekutif. Kegaduhan tertangkapnya para penganut paham radikalis ekstremis dan teroris yang sangat heboh beberapa hari terakhir ini, di mana tertangkapnya 3 ustadz kondang terduga kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Yang satu berinisial ZA, adalah pengurus MUI yang merangkap anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, seperti dilansir dari surat MUI tanggal 17 November tahun 2021. Dan yang satu berinisial FO, merupakan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), yang merangkap anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sang Ketua Umum PDRI ini, sebagai terduga dia pernah memasuki istana dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam hal pertemuan di istana ini, di mana saat itu dia belum menjadi terduga tersebut, katanya dia banyak memberi masukan kepada Bapak Presiden. Waduh, betapa berbahayanya kejadian ini. Sampai-sampai ada yang beropini bahwa keamanan istana kecolongan. Wah, bagaimana ya jika saat itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Rakyat akan menjadi sangat kecewa tentunya. Syukur karena mereka hanya memberi masukan-masukan dan saran-saran kepada pemerintah. Saran-saran apakah yang mereka sampaikan kepada presiden tersebut itu? Di dalam dunia media sosial juga mereka tak kalah viral, mereka dibanjiri tagar-tagar pro dan kontra. Seperti tagar bubarkan Densus 88, tagar bubarkan MUI, hingga Anwar Abbas sebagai wakil ketua MUI, sampai berujar, "Saya minta Republik Indonesia dibubarkan." Ini pernyataannya.
atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI, gitu ya. Timbul pertanyaan, JI itu apa? Mungkin jawabannya adalah JI itu adalah sebuah kelompok yang bertentangan ideologinya dengan ideologi Pancasila. Ya, itu dugaan saya ya. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Atas dasar apa? Karena JI adalah rakyat Indonesia, kan? Iya. Dan juga di dalam negara Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Guys, sangat ya pemikiran seperti ini. Nah, pidato Jenderal Dudung merupakan sinyal kuat untuk mengatasi keamanan dari kegaduhan dan kecolongan-kecolongan seperti ini. Masih segar di ingatan rakyat, bagaimana saat itu Jenderal Dudung dengan tegas memerintahkan para prajurit untuk menurunkan baliho-baliho bergambar Muhammad Rizik Syihab, MRS, beberapa saat sepulangnya dari Tanah Arab. Baliho-baliho sekira ada 700 buah di ibu kota diduga melanggar aturan dan hukum, namun dia yang berani menurunkannya. Jenderal Dudung juga berujar bahwa FPI dibubarkan, dan terus pada kemudian hari FPI ternyata betul dibubarkan. Sangat gagah berani dia menghadapi Rizik dalam kasus baliho, hadapi Gatot Nurmantio dalam kasus patung yang dipindahkan, hingga para debt kolektor yang dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat ibu kota. Untuk itu Jenderal Dudung dianggap berhasil meredupkan kegaduhan di ibu kota. Jadi, kita tunggu ketegasan Jenderal Dudung Abdurrahman. Apakah masih setegas saat itu, lebih tegas, atau bagaimana ketegasannya? Mari kita ikuti kelanjutan pidato Jenderal Dudung. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Jenderal TNI Andika Perkasa pada saat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan yang ketiga, kami akan melanjutkan apa yang sudah dirintis. Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apapun dari TNI Angkatan Darat harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya. Kami TNI Angkatan Darat siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, karena prajurit yang lebih utama. Saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, pedomani 8 wajib TNI, khususnya yang ke-8, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI Angkatan Darat harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat. Karena Jenderal Dudung telah berkata bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat. Pak Jenderal Dudung, saat ini rakyat Indonesia butuh bantuan karena merasa khawatir sekali dengan dugaan kuat bahwa paham terorisme telah masuk kemana-mana dan ada di mana-mana. Sampai ada pemuka yang melontarkan pernyataan. Bahkan, banyak anggota polisi yang sudah tertarik dengan ideologi Islam transnasional. Kalau pemerintah menutup mata, maka selangkah lagi negara ini akan masuk ke jurang peperangan. Ujar Komandan Densus 99 Banser, M. Nuruzaman. Wow, mengerikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.